Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam talkshow bersama rekan-rekan IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo, di mana tema yang kita angkat untuk kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Manajemen waktu dalam proses bisnis, nanti bersama Pak Edwin Viatiano, SOS MSI. Beliau ini dosen UNER dan juga founder Dapur Mbok Geol, ya. Satu di antara kuliner yang memang cukup terkenal dan rasanya juga enak banget gitu ya. Ini bukan berarti saya pernah nyoba, tapi dari review teman-teman itu seperti itu gitu. Bahkan kalau lihat di Google, komen di Google itu kan bintangnya bintang 5 gitu. Luar biasa. Baik, saya sudah tersambung dengan beliau. Sebelumnya juga saya sapa dulu untuk beberapa teman-teman dari IKUA Cabang Sidoarjo yang juga sudah join ini via Zoom. Selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih. Posisi di mana Pak Agus? Di Sidoarjo, Pak. Di Sidoarjo sebelah mana? Di Citra Garden. Oh, Citra Garden, dekat-dekat sini ya, dekat Pondok Jati kalau nggak salah ya. Benar ya Pak Agus ya? Oh, luar biasa. Kapan-kapan bisa mampir ke Suara Sidoarjo nih Pak Agus. Baik, selain Pak Agus juga ada Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Pak Rizky ada dua ini, Rizky Alfizar sama Rizky Supriyadi. Pak Rizky Alfizar dulu. Pak Rizky? Mungkin sekedar monitor dulu, masih ada kesibukan kelihatannya ya. Pak Rizky, can you hear me? Iya. Apa kabarnya nih Pak Rizky? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Posisi di mana Pak Rizky? Di Surabaya Pak. Di Surabaya sebelah mana Pak Rizky? Di Perak. Oh Perak. Perak ikan mana? Ikan mungsing, ikan kerapu? Di Teluk Kumai. Oh Teluk Kumai, dekat-dekat pelabuhan ya. Ya, kebetulan saya mahasiswanya Pak Edwin Pak. Oh luar biasa ini. Jadi nanti sekalian ambil kuliah ini ya. Kuliah betul, langsung berapa SKS ini? 4 SKS sekaligus ini. Iya. 10 Pak, 10 SKS. Langsung lulus dong. Kemudian ada Pak Rizky Supriyadi. Pak Rizky Supriyadi, selamat pagi. Pagi Pak. Luar biasa ini, beliaunya acara belum dimulai sudah join via Zoom ini. Terima kasih sudah join via Zoom ini Pak Rizky Supriyadi. Posisi di mana Pak Rizky? Di Surabaya, daerah Ngagel Pak. Daerah Ngagel, wah luar biasa. Kalau Sabtu begini bisa putar-putar kota gitu ya Pak Rizky Supriyadi ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Rizky. Nanti kalau ada peluang bagi sahabat yang join via Zoom, nanti bisa chat atau tanya-tanya gitu ya kepada narasumber. Dan ini adalah bintang utamanya Pak Edwin Viatiano. Selamat pagi Pak Edwin. Salam sehat dan bahagia. Luar biasa. Posisi di mana nih? Di restonya atau di rumah ini Pak Edwin? Nah, di rumah ini Pak. Kalau dari Anjasmoro berarti di rumahnya sebelah mana Pak? Saya bukan yang itu Pak. Dapur Mbok Geolnya ini yang sekarang yang di Puri Pak. Puri Suryajaya. Puri Indah Lestari. Puri Indah Lestari itu yang di mana? Sidoarjo, Surabaya? Ya, Sidoarjo. Puri Indah, oke, berarti daerah Cemengkalang gitu ya? Ya betul. Luar biasa ini. Dan itu rumah produksi itu. Rumah produksi. Kemudian depot restonya di mana? Saya prinsipnya online Pak. Oh online, berarti take away gitu ya? Ya, take away gitu. Oke, luar biasa ini. Yang lagi sekarang ini kan memang disarankan untuk take away, biar enak, biar dinikmati di rumah sambil pesen ojek online gitu ya. Baik, sebelum nanti ngobrol dengan Pak Edwin, saya ada partisipan yang juga baru saja join, Pak Vicky Irfanda. Pak Vicky, selamat pagi. Pak Vicky bisa mendengar suara saya? Baik,
Sepertinya Pak Vicky lagi ada sesuatu yang dikerjakan ini ya. Dan baik, saya kembali ke bintang utamanya Pak Edwin Fiatiano, Esos MSI. Beliau ini dosen UNER dan juga founder Dapur Mbok Gel. Begitu ya Pak Edwin ya? Ya, Oke. kadang ya konsultan juga Pak. Luar biasa nih, banyak ini. Jadi bisa dikatakan multitasking ini Pak Edwin ini ya? Iya. Kita ngobrol tentang manajemen waktu dalam proses bisnis. Bisa dijelaskan di awal seperti apa itu, Pak? Iya, jadi saya mengangkat ini karena seringnya banyak klien-klien saya itu datang ke saya karena pada kenyataannya mereka itu tidak mengerti tentang manajemen waktu. Sehingga pekerjaan mereka itu kadang di dalam perusahaan terjadi keributan-keributan terus ya, dalam artian ada keterlambatan, kemudian tidak memenuhi kuota yang sudah diharapkan. Komitmen begitu ya? Ya, dan bahkan kadang-kadang keputusannya itu menginvestasi sesuatu hal yang brutal dan justru menyebabkan beban kos produksi sangat tinggi gitu. Karena tidak tahu mana yang harus ditambahi, mana yang harus dikurangi, ataupun mana yang harus dikalikan, seperti itu. Iya, iya. Kosakatanya keren ini, brutal ini. Berarti levelnya sudah di atas hal yang tidak dipikirkan, yang terpikirkan begitu Pak Iya, Edwin, iya. ya? Betul. Nah, kalau Anda mencontohkan beberapa hal tadi seperti ketidakdisiplinan dalam soal waktu dan sebagainya. Memang bisnis itu kan banyak gitu ya. Itu biasanya jamak terjadi pada apa ini, Pak? Itu sebetulnya gini, tujuan saya ini kan dari segi apapun ya, dari segi apapun. Nah, saya itu selalu mengajarkan memberi informasi bahwa ada namanya 825 itu ya, patokan saya itu adalah 8 jam 25 hari. 8 Jadi jam, setiap karyawan itu harus terukur apa yang dikerjakan selama 8 jam dan selama 25 hari. Sehingga akan ketahuan untuk output yang diharapkan dengan deskripsi seperti itu bisa menghasilkan outputnya dengan baik dan benar atau tidak, seperti itu. Jadi kerjaannya dia itu harus terukur, kinerjanya terukur, output yang ditargetkan terukur juga. Itu. Jadi untuk berkegiatan dengan seperti itu, makanya setiap aktivitas itu selalu dicantumkan menitnya, per menitnya, dan menggambarkan flowchart-nya untuk alur kerjanya itu kemana saja. Nah, sehingga kita akan bisa memantau prosesnya ada di mana yang terjadi kesulitan-kesulitan seperti itu. Baik, kalau di dunia siaran itu kan kita kenal istilahnya clock programming. Jadi dalam 1 jam itu kapan harus putar lagu, kapan harus putar iklan, kapan juga harus ngomong dengan narasumber. Nah, kalau dalam dunia bisnis itu waktu apa yang ditentukan? Apakah sekedar waktu datang masuk kerja, istirahat, terus pulang kerja? Hanya sesimpel itu apa bagaimana Pak Edwin? Oh, tidak ya. Jadi klien saya ini kebanyakan adalah konveksi ya. Konveksi dalam artian dalam mendistribusikan waktu itu terjadi keributan yang saling menyalahkan, sehingga saya akan selalu berusaha untuk membuatkan flowchart ini, produksi ini bagian per bagiannya terhubung seperti apa. Nah, kalau itu sudah terlihat dengan jelas flowchart-nya berdasarkan waktu, sehingga akan ketahuan. Jadi ketika termasuk antisipasinya, nah, sehingga akan ketahuan untuk memproduksi suatu A itu bisa menghasilkan berapa dalam sekian menit. Misal, saya umpamanya gini, saya menghitungkan bahwa untuk nasi kotak misalnya gitu untuk 150 membutuhkan 2 jam. Nah, dengan perhitungan sekian. Jadi sehingga ketika ada sehingga jika ada pesanan 300, berarti apa saja persiapan saya yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan proses selama 2 jam. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya akan tahu
apa aja ya tindakan saya ketika pemesanannya itu sekian kotak, berapa SDM-nya, peralatannya apa yang harus ditambah, seperti itu. Iya, iya. Itu satu di antara contoh yang dilakukan oleh Pak Edwin begitu ya. Jadi memang kalau kita bicara soal waktu, kalau dulu mengatakan time is money, waktu adalah uang, dan waktu itu memang juga menjadi ukuran customer satisfaction. Ya. Pelanggan akan puas, pelanggan akan senang ketika mereka punya apa istilahnya itu mempercayakan kita pada suatu proyek atau apapun begitu ya. Jadi hasilnya cepat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Itu kan yang luar biasa. Nah, kalau kita menyadari, kita semua sih menyadari ya Pak ya, Pak Edwin ya, rata-rata baik mereka yang pelaku bisnis atau mereka yang bekerja di tempat orang lain, bahwasannya waktu itu penting. Sebenarnya hal apa yang mendorong orang itu akhirnya apa ya, something error gitu ketika tidak komit terhadap waktu, atau mungkin karena adanya kurang pengawasan atau bagaimana Pak Edwin? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, itu waktu itu saya ngerjakan tahun 2009 di Jakarta ya, tentang kegiatan produksi, karena ownernya juga itu tidak memahami Pak, tidak memahami bahwa waktu yang terperinci seperti ini, cara mengukurnya seperti apa, dan bagaimana mengkaitkan waktu per waktu ini berkaitan dengan manajemen prosesnya. Jadi mereka hanya konsentrasinya adalah untuk menyediakan alat jahitnya, peralatannya, gitu itu. Si ownernya sendiri Pak tidak tahu metode apa yang digunakan berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana mendistribusikan waktunya, merancang waktunya, metodenya Pak, yang mereka tidak terlalu paham tentang metode memanage suatu waktu. Nah, gitu, Pak. Sepertinya ownernya perlu ngangsu kaweruh atau belajar ini sama Pak Edwin, biar nanti betul-betul menghargai waktu itu. Baik, kalau manajemen waktu, kalau boleh dibilang, kalau di breakdown begitu Pak ya, memang varian atau modelnya seperti apa Pak? Barangkali jenengan ada contoh atau apa begitu? Ya, biasanya orang-orang itu akan membuat ya yang namanya SOP itu Pak, SOP. Cuma masalahnya SOP itu breakdown-nya kebanyakan pada sampai key activity Pak. Jadi tidak membreakdown lagi sampai ke detailnya masing-masing pekerjaan itu dengan waktu. Nah, jadi hanya pada sekedar tahapan-tahapan yang tidak terukur. Seperti itu, Pak. Jadi makanya harapan saya UMKM coba memulai untuk membuat suatu SOP yang detail, yang mencantumkan setiap kegiatan, mencantumkan waktu, prosesnya itu. Nah, jadi semuanya akan bisa diukur. Misalnya, yang klien saya kerjakan sekarang ini untuk kegiatan PPIC, ya itu ya untuk kegiatan manufaktur berarti. Kenapa? Manufaktur. Ya manufaktur ya. Dalam artian untuk konveksi jersey ini Pak ya. Nah itu dalam melakukan perencanaan dia membutuhkan waktu berapa jam. Nah umpamanya untuk satu SPK itu dia misalnya membutuhkan waktu 2 jam dari awalnya 2 jam, kemudian per jam untuk melakukan itu. Jadi ketika 8 jam itu dia bisa menghasilkan sekitar 7 SPK yang terplanning. Nah seperti itu Pak. Nah itu jadi tahu. Nah ini targetnya jika umpamanya 7 yang terplanning dikalikan 25 itu jadi ada sekian SPK. Nah ketika saya mengatakan bahwa untuk mengukur kegiatannya, outputnya adalah 7 SPK kali 25. Nah, kebanyakan Pak, makanya ini yang saya sarankan, kebanyakan owner itu teriak-teriak, marah-marah karena nggak kejar target. Tapi saya ingatkan, apakah Bapak sudah bisa membuat metode untuk mencapai tersebut?
karyawan harus mengerjakan apa saja. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh para pengusaha-pengusaha UMKM. Isinya marah terus. Gitu. Karena bagaimanapun juga ada yang mengatakan begini, karena bos itu nggak pernah salah. Pasal yang kedua kalau salah kembali ke pasal 1. Iya. Itu leadership ambiar itu, Pak. Lah iya. Kalau mengutip kosakatanya Pak Edwin tadi, ini leadershipnya brutal ini. Iya, brutal ini. Baik, saya undang Anda untuk bergabung. Kita ngobrol tentang proses atau manajemen waktu dalam proses bisnis bersama Pak Edwin Viatiano, SOS MSI, dosen UNER, founder Dapur Mbok Geol dan juga konsultan. Saya undang juga untuk untuk partisipan ini yang tadi juga sudah join via Zoom. Barangkali mau tanya-tanya ke beliau, ke Pak Edwin, silakan. Pak Agus misalnya, Pak Agus. Siap Pak Denny, banyak pertanyaan ini. Wah, ini monggo ini. Silakan Pak Agus. Siap. Pagi Pak Edwin, assalamualaikum. Pagi. Jadi gini Pak, kita ini kan pekerjaannya tuh bikin software nih Pak ceritanya. Nah, kadang-kadang dalam bikin, tahu lah kalau misalnya bikin makanan kan jelas ya, lauknya ini apa, terus nasinya berapa, ini berapa. Kalau software kadang-kadang kan makhluk goib Pak. Jadi kalau mau sudah bangun itu kadang-kadang customer ini sudah sesuai dengan timelinenya gitu ya. Customer kadang-kadang suka ini merubah revisi itu. Revisi, ngerubah spek. Jadi mintanya roda 2. Dikasih roda 2. Oh, ini kayaknya dikasih tambah 1 roda lagi bisa kayak ini. Nah, itu jadi masalah. Nah, ini gimana Pak Edwin untuk menyikapinya ini? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Itu memang lazim kita temui gitu ya Pak Edwin ya. Kadang-kadang misalnya contoh ada satu istilahnya pesanan nasi kotak contohnya begitu. Pertama sih minta 100, kemudian sebelum hari hanya telepon lagi tuh yang pesan, halo bisa nambah nggak? Soalnya ini tamunya membludak. Monggo Pak Edwin, itu salah satu contohnya saja. Ya ini mungkin kebijakannya bisa beda-beda tiap perusahaan ya. Jadi kalau saya Pak ya dalam artian ini memang perlu dilayani. Cuman Pak itu kita membatasi juga. Dalam artian waktunya ini sudah diomongi. Ini di depan Pak, di depan. Ya di depan mengatakan Pak ini kalau umpamanya akan berubah. Seperti terjadi di kasus Jersey ya Pak ya. Gini, ada dia memasukkan pada tanggal 6 ya, kemudian dia meminta untuk selesai 10 hari, tiba-tiba dalam perjalanan 3 hari itu dia menambah lagi. Nah ini, itu makanya di depan itu dijelaskan bahwa penambahan itu harus sesuai SPK. Nah, kalau saya yang sesuai dengan produksi itu akan saya tolak karena ini berkaitan dengan branding. Nah, untuk kasus Bapak ini, ya memang konsumen ini perlu dilayani Pak, tapi sudah diomongi dari awal juga Pak, ini kalau Bapak berubah-ubah seperti ini, waktunya tidak bisa selesai sesuai dengan target yang diharapkan dengan Bapak. Nah, itu dari awal Pak sudah dicantumkan. Ya, dicantumkan bahwa kegiatan ini dimulai setelah SPK keluar misalnya seperti itu. Nah, itu sudah dicantumkan. Jika ketika ada keterlambatan tidak bisa diklaim. Nah, tapi dalam kasusnya ya ini sekali lagi adalah konsumen ini memang kadang-kadang brutalnya juga ada Pak, yang tidak mau tahu, yang inginnya ya ini memang kerjakan dengan sebaik mungkin seperti itu. Nah, gini Pak, nah kan dengan adanya ya kalau ini kan gini, dengan adanya flowchart ya, seperti kasus ini juga dengan adanya flowchart, ketika ada tambahan di hari ketiga misalnya gitu. Nah itu kalau kami menyiasatinya itu dengan papan warnanya Pak. Ketika papan warnanya merah, itu
berarti dia akan maju terus atau dibukakan jalan untuk melakukan untuk gini. Jadi di tempat yang jadi klien saya itu ada 3 warna, Pak. Ada hijau, kuning, sama merah. Ketika warna merah masuk, semuanya di drop. Jadi yang merah dulu yang diutamakan. Nah, ini jadi untuk warning bagi para produksi yang di belakang-belakangnya, atau membukakan jalan untuk ini seperti kayak project gitu, Pak. Jadi kegiatan ini tukang jahitnya diambil sekian untuk mengerjakan itu, untuk leading langsung gitu. Nah, dengan adanya flowchart, Pak, akan ketahuan. Jadi gini, Bapak juga memberikan flowchartnya itu ketika ini ada no, ada yes. Kayak ketupat itu dalam SOP, kalau no ini larinya kemana, apa tindakannya, apa eksekusinya. Nah itu, dengan flowchart itu. Nah kami juga membuat seperti itu, Pak. Jadi ketika ini 3 hari menyusul, nah ini lajurnya, alurnya, itu kemana ketika ada tindakan seperti itu. Gitu, Pak. Saran saya seperti itu, tetap dilayani. Memang kita tidak bisa membendung keinginan konsumen, berarti yang dilakukan adalah ketika produksi software ya Pak ya, software. Ya, ketika melakukan software ini tadi, nah ada kejadian seperti itu, alurnya kemana? Itu sudah ditentukan. Jadi ada plan A, plan B, plan C, seperti itu. Iya, iya, betul. Jadi kita juga mengutamakan istilahnya itu skala prioritas juga harus jadi hal yang utama begitu. Dalam arti kata ketika ini sudah istilahnya sudah running, ketika ada tambahan lagi, jadi sudah ada jelas ini bagan-bagannya ini nanti larinya kemana, supaya nanti nggak mengganggu sesuatu hal yang sedang berjalan ini. Begitu ya Pak, Pak Edwin? Ya, pentingnya skema Pak, skema alurnya gitu. Oke, baik, 0811 309 1009 untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA Sidoarjo dengan tema manajemen waktu dalam proses bisnis bersama narasumber Edwin Fiatiano SOS MSc, beliau dosen UNER, konsultan dan founder dari Dapur Mbok Giol. Pak Edwin dan juga Bapak-bapak yang ada di Zoom, kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake, bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya, cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti, dari Kimia Farma. Sahabat yuk vote finalis favorit sahabat di pemilihan Putra Putri Duta AIDS Sidoarjo 2021. Ada 2 cara untuk vote melalui Instagram dan vote melalui pembelian balot. Balot adalah kupon atau voucher untuk memvote finalis putra atau putri sebagai Duta Peduli AIDS. Vote akan diambil dari 30% like Instagram dan 70% balot. Cara vote melalui Instagram, follow akun Instagram @parpastim. Tunggu di accept atau dikonfirmasi dan kemudian like dan komen. Postingan foto finalis putra dan putri favorit sahabat. Vote melalui balot memberi langsung di Sekretariat Parpas di kantor Komisi Penanggulangan AIDS Sidoarjo, Jalan Pahlawan 1 nomor 9 Sidokumpul Sidoarjo. Untuk info lengkap hubungi Mili di 0858 5249 0848 0858 5249 0848 atau follow Instagram @parpastim. Untuk penutupan pemilihan balot sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 dan waktunya ini jam 12. Dan untuk waktu terakhir pemberian vote tanggal 30 Oktober 2021 jam 10 pagi nanti ya. Jadi segera
Anda vote. Pemilihan Putra-Putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 dipersembahkan oleh Paguyuban Remaja Peduli HIV AIDS Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo Kota. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Cabang Sidoarjo, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Kali ini tema yang diangkat adalah manajemen waktu dalam proses bisnis bersama Pak Edwin Fiatiano, Esos MSc, dosen UNER, konsultan dan juga founder Dapur Mbok Geol. 0811 309 1009. Ada pertanyaan yang sudah masuk di WA? Oke, Pak Edwin, saya mohon izin kayak saya geser ke redaksi terlebih dahulu, Pak Edwin. Ya, Ramanda. Ya. Ya. Ini sudah ada 4 pertanyaan yang masuk di WA. Yang pertama ada dari Gilang Sidokare. Bagaimana teknik mengatur waktu yang tepat dalam sebuah bisnis ya Pak? Yang kedua ada Instagram @nadia. Apa ya Pak yang dimaksud dengan prinsip multitasking dalam sebuah manajemen waktu? Yang ketiga dari Twitter @aldi. Bagaimana cara mengemas jasa menjadi sebuah produk bisnis yang menjanjikan, misalnya desain foto. Yang keempat dari Dandi Porong, Pak, salah atau benar lebih mengutamakan keuntungan daripada relasi di dalam bisnis? Oke, baik. Sepertinya bukan salah atau benar gitu ya. Kalau bisa sih dua-duanya saling iya sekata begitu ya Pak ya. Karena dari relasi kita biasanya ada tawaran bisnis gitu ya. Oke, baik. Tapi nanti akan ditanggapi oleh Pak Edwin. Monggo Pak Edwin. Ya, untuk yang pertama apa tadi Pak? Bagaimana? Oke, untuk yang pertama tadi dari Gilang di Sidokare, bagaimana teknik mengatur waktu yang tepat dalam sebuah bisnis? Ya, jadi berkaitan dengan teknik waktu itu adalah kita menetapkan dulu outputnya Pak, ya kalau saya begitu, menetapkan dulu outputnya, dalam artian outputnya ini dalam jumlah apa, dalam kuantitas ya. Jadi dalam menetapkan waktu itu kita menggunakan target yang ingin dihasilkan. Nah, jadi dalam artian yang ingin dihasilkan itu berapa ratus atau berapa puluh atau apapun lah ya outputnya itu. Nah, kemudian di dalam prosesnya itu melibatkan apa saja yang terjadi di dalam proses untuk
membuat target yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di situ kita akan menjabarkan apa pekerjaannya. Nah, dalam pekerjaannya itu kita mulai membreakdown prosesnya itu dengan waktu. Ya, dengan waktu sekian. Nah, itu kita buat per bagian-bagian dulu. Nah, dari sini baru kita menetapkan namanya input. Ya, dalam manajemen itu ada namanya input, proses, output, dan outcome. Outcome itu bagaimana diterima oleh si konsumen. Nah, ini Pak, yang saya juga menyebut ke pada pertanyaan kedua dengan multitasking ini tadi ya. Ya, saya tidak berharap bahwa terjadi multitasking ini tadi ya. Dalam artian ini kalau bisa perbagian ini direncanakan dengan matang. Kalau memang memerlukan seperti itu, ya tidak apa-apa. Jadi ini kan berkaitan dengan orangnya yang mengerjakan beberapa macam pekerjaan. Nah, Anda dengan adanya manajemen waktu akan ketahuan, walaupun multitasking, ketika Anda sudah menetapkan untuk menghasilkan sekian barang, sekian output, ya itu masuk akal tidak. Nah, selama Anda atur selama Anda sudah mengatur waktunya dan orangnya ini mengerjakan di beberapa macam yang sudah ditetapkan, akan ketahuan. Jangan berharap outputnya sesuai target jika yang mengerjakan hanya satu orang, misalnya seperti itu, karena sudah tertera di situ. Nah, di situ akan tahu bahwa oh ya ini memang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal untuk mengerjakan sesuai dengan output yang ditetapkan hanya dengan satu orang. Berkaitan dengan jasa ya, memang bisnis jasa itu tidak berwujud ya. Jadi ada 4 karakter jenis jasa itu ya. 1 tidak berwujud, yang kedua memang tidak memiliki ukuran, ya, yang ketiga tidak tahan lama, ya, itu ya. Jadi dalam artian, dan yang keempat proses produksi dan konsumsi dilakukan secara bersamaan. Makanya di dalam dunia jasa itu lebih susah prosesnya atau pengerjaan menghasilkan kualitasnya itu. Karena apa? Karena tidak terukur dan tidak berwujudnya itu. Nah, dunia jasa. Tapi tidak berwujudnya bukan karena gaib gitu ya, atau supranatural bukan? Itu tidak perlu kemenyan gitu ya. Nah, kenapa susah? Karena dunia jasa itu berkaitan melibatkan SDM, ya, melibatkan SDM. Nah, kalau SDM-nya yang direkrut ini tidak kompeten, nah itu bisa menyebabkan produk itu menjadi cacat. Sama seperti mesin. Mesin itu kalau mesin itu adalah barang besi ya Pak ya. Nah, itu ya, dia memproduksi produknya, kalau mesinnya itu rusak, hasil outputnya juga rusak. Nah, kalau SDM yang direkrut itu tidak kompeten, maka jasa yang dihasilkan juga akan tidak terlalu bagus mutu kualitasnya, seperti itu. Ada yang belum saya jawab ya pertanyaannya, kalau nggak salah sudah 4. Yang ketiga dari Aldi, bagaimana cara mengemas jasa sebuah produk bisnis yang menjanjikan, misalnya desain foto. Ini memang nggak ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan, tapi barangkali Pak Edwin mau menanggapi, monggo. Ya, jadi memang jasa itu kan, makanya sekali lagi, supaya bisa bermutu, rekrutlah SDM yang kompeten berkaitan dengan output yang mau dihasilkan di dalam jasa tersebut, gitu itu. Misalnya kalau umpamanya potong rambut misalnya seperti itu ya. Jadi outputnya yang mau, nah ini nanti berkaitan dengan kayak positioning dan macam-macamnya. Outputnya adalah bisa membuat orang itu tampak ganteng. Nah, oleh karena itu direkrutlah SDM yang dia bisa memotong orang yang awalnya itu dia tidak terlalu ganteng, setelah dapat potongannya Anda itu akan ganteng. Jadi hanya
bukan hanya sekedar SDM yang bisa memotong, Pak. Iya, betul. Nah, itu. Karena ganteng itu juga relatif, Pak ya. Ada yang mengatakan orang itu nggak ganteng, tapi uangnya itu yang ganteng. Oh iya, bisa dimaafkan itu, Pak. Bisa dimaafkan. Baik, pertanyaan yang keempat terakhir tadi dari Pak Dandi. Pak, salah atau benar lebih mengutamakan keuntungan daripada relasi di dalam bisnis? Mana yang dipilih? Jadi ada kayak multiple choice ini, Pak. Relasi atau bisnis? Jadi dihadapkan pada pilihan uang atau keluarga. Iya. Monggo Pak Edwin. Ya ini kalau ini yang ngomong tentang pemasaran ini Pak ya kayaknya ya. Jadi begini ya, ada kalau saya selalu mengajarkan itu ada 3M Pak ya. Jadi menarik, mempertahankan dan meningkatkan. Ya. Jadi menarik itu adalah berusaha merayu para buyer ini tadi untuk dijadikan customer. Nah, setelah membeli ya orang yang pertama kali membeli namanya buyer ya. Kalau mamanya orang repeat order namanya customer ya. Jadi ketika dia bayar pertama kali membeli kemudian repeat order dipertahankan ya, dipertahankan. Kemudian ketiga adalah kalau sudah menjadi pelanggan, nah pelanggan yang lama-lama yang pasif ini tadi mulai ditingkatkan ya, ditingkatkan pembeliannya seperti itu. Relasi itu sangat penting sekali, bahkan seorang kepala cabang pun ya, kepala cabang pun itu dia tiap harinya harus melakukan pemasaran, membina relasi terus, karena dengan adanya customer relationship management atau marketing itu bisa meningkatkan keuntungan. Jadi dua-duanya itu saling terikat. Pak, maaf ya Pak ya, saya mau menyapa ini senior saya ini, Dr. Andi ini luar biasa beliau ini. Ini suhu saya ini Pak. Dr. Andi Esti Tiono. Oke, selamat. Double dengan seminar Bang Edwin ya. Lanjut. Saya mau berguru sama Bang Edwin nih. Selamat datang nih Dr. Andi. Iya, amin, matur nuwun. Luar biasa. Monggo dilanjut Pak Edwin. Ya, jadi relasi itu selalu penting Pak. Membina relasi itu selalu penting ya, karena relasi itu bagian dari investasi masa depan suatu perusahaan. Jadi selalu membuat relasi. Terima kasih. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya menjaga tali silaturahmi itu juga akan istilahnya itu dekat dengan rezeki begitu ya. Betul. Baik, saya beri peluang untuk Pak Rizky Alfisyar. Pak Rizky. Yang ada di Zoom, Pak Rizky, barangkali ada sesuatu yang mau didiskusikan dengan Pak Edwin. Pak Rizky ini kalau nggak salah punya usaha kecantikan ini Pak. Oh, salon atau klinik kecantikan? Klinik kecantikan. Oh, beauty klinik ya, luar biasa ini. Boleh Pak Rizky, barangkali juga bisa bagi-bagi ini ya, tips ya, atau bagi-bagi produk boleh. Enggak bisa ya Pak Rizky ya. Baik. Bisa mengembangkan juga bagaimana. Mungkin bukan Pak Rizky ini kali ya. Pak ini ya. Masnya yang punya klinik mata ya. Pak Dr. Andi. Iya, kalau saya melihat dari di sini kan Rizky Alfisyar ya. Oh gitu. Yang siapa yang kalau itu kan Rizky ini yang di grup ABC ya. Iya. Ini berarti saya beri peluang ke siapa ini? Pak Dr. Andi atau Pak Rizky? Kalau saya izin bertanya aja nih sama guru saya. Boleh, silakan. Oh, ini bergetar saya ini dengan izin ya. Jadi ini Dr. Andi, monggo. Sangat menarik ya paparannya Pak Edwin, luar biasa ya. Memang ya termasuk tadi relationship ya, hubungan itu sebenarnya investasi itu ya. Investasi bukan hanya untuk saat ini, untuk jangka panjang. Karena hidup ini kan kita tidak tahu, hidup ini kan kita sukses itu sebanyak 90% dari orang lain ya, bahkan mungkin 95-99%.
Pertanyaan saya ini Bang Edwin kan ini luar biasa ya, maksud saya luar biasa. Beliau seorang staf pengajar ya, tapi punya spirit ya, punya semangat untuk mengeksplor, mengembangkan ya ke wirausaha ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Karena bagi kita sepakat lah, staf pengajar itu kan pengabdian ya. Tapi kalau untuk masalah perekonomian itu harus ada terobosan-terobosan, dan saya melihat itulah yang dilakukan Pak Edwin ini, melakukan terobosan-terobosan kreativitas dengan waktu yang ada ya, waktu yang terbatas, dan bergeraknya pun pas gitu ya, pas di sektor kuliner kalau saya nggak salah ya, mohon dikoreksi Pak Edwin. Dan namanya sektor kuliner ini kan sektor yang tidak ada matinya gitu. Artinya mau krisis mau nggak krisis orang tetap makan lah gitulah istilahnya. Nah, kira-kira pertama pertanyaan saya nih Pak Edwin, apa yang mendasari gitu ya, apa yang memotivasi gitu ya, sehingga punya ide-ide sampai ke sana, dan bahkan bukan hanya ide, dan saya tahu beliau eksekutor ya. Jadi idenya ada tapi tidak sekedar konsep, tapi dieksekusi gitu. Nah itu kan yang biasa banyak orang kalau ide-ide bisnis, banyak orang punya ide tapi biasanya ya sampai batas ide aja tapi nggak jalan gitu ya. Atau mungkin jalan sebentar dapat tantangan ya mundur, atau mungkin berhenti gitu ya. Karena bisnis ini kan dinamikanya cukup tinggi. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Pak Edwin. Karena Pak Edwin ini kalau nggak salah juga pegang pemasaran ya, kalau nggak salah ya, pemasaran ya. Betul, Pak. Iya. Pepatah mengatakan jadi, gini Pak Andi, kalau apa yang dipegang Pak Edwin itu akan jadi emas gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Makanya saya sengaja nih meluangkan waktu, walaupun saya izin tadi mohon terlambat masuk karena lagi bantu tadi seminar nasionalnya Departemen Bisnis. Iya. Oke, itu aja Pak Edwin. Monggo saya kembalikan ke, maaf izin kalau moderator Pak siapa Pak? Saya Panji, Pak Andi. Pak Panji ya? Iya. Ya, matur nuwun Pak Panji. Terima kasih Pak Andi ST Tiono. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertanyaan dari Jakarta ini Pak Edwin. Iya Pak, di Jakarta terus ya. Pakar manajemen. Baru 2 hari lalu saya di Surabaya kok Pak. Lah, ya. Gitu. Kalau ada yang belum tahu, mungkin Pak Andi Estiono ini adalah pakar manajemen perbankan ini. Satu di antara staf pengajar yang luar biasa. Enggak. Ini baru belajar Pak, baru belajar. Tapi mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan ke Pak Edwin ini bukan bagian dari ini ya, tesis untuk gelar doktor gitu ya. Lulus ini Pak, sudah lulus ini. Sudah lulus. Monggo Pak Edwin. Monggo Pak Edwin. Aduh, terima kasih ya. Aduh, saya senang sekali guru saya ini datang ya ke acara ini mengintip ya, ibaratnya gitu. Sebetulnya begini ya. Jadi saya sebetulnya keinginan untuk berkaitan dengan UMKM itu adalah rasa persatuan bersama Pak ya. Rasa persatuan memiliki entah itu daerah ataupun nasionalisme. Nah itu. Jadi mereka ini masih berdiri sendiri-sendiri Pak. Nah saya sebetulnya keinginan untuk bahwa ini loh Sidoarjo, ini loh Madiun. Tapi bukan dalam artian dalam persaingan, bukan. Tetapi dalam hal kebanggaan bahwa kami ini bukan mengatasnamakan dapur Mbok Keol ataupun produk-produk yang lainnya, tapi saya adalah bagian dari Sidoarjo. Nah, itu harapan saya. Dan ketika kita di dunia internasional, hilangkan kedaerahannya adalah kita adalah bagian dari kuliner Indonesia. Nah, di situ yang belum punya, yang dipunyai oleh para UMKM untuk rasa bangga pada suatu branding geografisnya ini Pak yang belum punya. Nah itu harapan saya para UMKM itu bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya getol untuk mengajar UMKM supaya lebih berkualitas. Karena apa? Dengan banyaknya UMKM berkualitas,
itu juga secara otomatis akan membranding kota tersebut yang dimana tempat mereka berada. Nah, itu harapannya saya itu seperti itu, Pak, untuk meningkatkan itu. Dan saya sarankan juga untuk melakukan promosi dengan digital marketing ya, karena digital marketing itu sangat luar biasa ya dalam menyebarkan informasi. Ya, jadi mulailah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tradisional yang tidak bisa membuat sesuatu itu secara masif. Seperti itu. Mari kita bersatu para UMKM untuk mengharumkan nama Indonesia. Betul. Terima kasih. Karena slogannya di Sidoarjo itu slogannya di Sidoarjo itu UMKM naik kelas. Jadi dari yang mikro ke kecil, yang kecil ke menengah, yang menengah ke kelas kakap gitu ya, mudah-mudahan. Betul. Apalagi kalau disuntik dana dari perbankan. Iya itu bagiannya langsung cepet ya. Lah ya biasanya langsung cepet itu. Baik, tidak terasa waktu sudah hampir jam 10 pagi nih Pak. Kalau di Sidoarjo sih masih pagi gitu ya, masih mendung. Tapi kalau di Jakarta sudah ramai ini. Manajemen waktu dalam proses bisnis. Closing remark dari Pak Edwin. Monggo Pak Edwin. Ya, jadi pesan saya jangan main-main dengan waktu. Ya, karena waktu itu akan menggilas siapapun ya, dari walaupun dia orang berpangkat, ya, berumur, berkuasa dan macam-macam, waktu tidak mengenal itu. Nah, yang bisa dilakukan kita adalah bagaimana mengelola waktu tersebut untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Edwin. Dan juga terima kasih untuk partisipan yang lain. Luar biasa Pak Agus, kemudian Pak Rizky, dan juga luar biasa juga untuk Pak Andi Tiono ya. Terima kasih. Sukses untuk segala waktunya dan sukses untuk segala aktivitasnya. Ya, demikian sahabat, kita tadi sudah berbincang dengan sahabat-sahabat dari IKUA. Di antaranya kita bicara tentang waktu. Ya, kalau kita bicara soal waktu, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang akan menyia-nyiakan kamu. Nah,